Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, Bro Semesta. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita sudah memasuki hari Minggu Paskah yang kedua. Dan pada hari Minggu ini, kita akan berbincang-bincang tentang kebangkitan Tuhan. Dan bagaimana para murid menerima kebangkitan Tuhan itu, di mana sebagian ada yang sudah bertemu langsung dengan Tuhan, tetapi ada juga sebagian yang belum langsung bertemu dengan Sang Yesus Kristus yang sudah bangkit. Dan hari Minggu sebagai akhir dari oktav Paskah, kita rayakan sebagai hari Minggu kerahiman ilahi. Saudara-saudari terkasih, di antara melihat dan percaya terdapatlah hubungan yang erat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita memperoleh banyak informasi. Informasi itu kita peroleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Dengan mendengarkan radio, televisi, atau cerita orang lain, kita bisa memperoleh informasi. Dengan melihat tayangan televisi, dengan membaca surat kabar, majalah, atau buku-buku, kita juga memperoleh tambahan informasi. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu pada umumnya kita percayai. Selebihnya kita akan berusaha sendiri membuktikannya agar keraguan-raguan kita bisa hilang. Memang soal percaya atau tidaknya kita pada berbagai informasi itu tergantung pada pelbagai segi. Antara lain tergantung pada akurasi informasi dan sumber informasinya. Berita dari televisi yang disertai dengan penayangan gambarnya mungkin lebih kita yakini dari cerita lisan seorang teman. Keterangan tentang suatu penyakit mungkin lebih kita yakini dengan membaca dari satu buku kedokteran daripada mendengarnya dari seorang dukun di kampung. Untuk meminjamkan uang kepada seseorang misalnya, ada saatnya kita percaya saja. Tetapi ada kalanya kita memerlukan bukti hitam di atas putih sebagai penguat konkret bagi perjanjian itu. Pokoknya, ada saatnya bahwa kita meragu-ragukan suatu berita atau informasi yang kita terima, dan ada saatnya kita perlu percaya saja dan menerimanya sebagai sesuatu kebenaran. Salah satu cara untuk menghindarkan keraguan-raguan adalah dengan mengalami sendiri, dengan melihat, merasa, dan mendengar secara langsung. Tetapi adalah sesuatu yang mustahil apabila kebenaran dari semua informasi itu harus kita buktikan sendiri. Dunia ini berbentuk bulat, kita yakini saja. Walaupun tak mungkin kita buktikan dengan berkeliling mengitarinya secara langsung. Kita tidak perlu pergi ke Jakarta untuk membuktikan bahwa di sana ada satu menara yang tinggi yang disebut Tugu Monas. Kita percaya saja bahwa tugu itu memang ada dari cerita-cerita orang yang telah pernah melihatnya secara langsung. Bagaimanapun, sebagian besar dari informasi dan pengetahuan yang kita peroleh dengan percaya saja. Pengalaman orang lain kita jadikan pengalaman kita. Penyelidikan atau ilmu orang lain yang mereka tuliskan pada buku kita jadikan menjadi milik kita juga. Kita perlu terbuka untuk dapat memperkaya diri kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, dari kutipan Injil hari ini kita dengar cerita tentang Yesus yang sudah bangkit, yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kepada Thomas yang kebetulan tidak hadir pada saat itu, peristiwa ini diceritakan oleh teman-temannya.
"Sebelum aku melihat, sebelum aku meraba, aku tidak akan percaya," kata Thomas. Barangkali Thomas menjadi wakil klasik bagi setiap orang yang mempunyai kebiasaan sulit mempercayai apa yang didengarkannya tanpa membuktikannya sendiri. Maka tak jarang kita dengar komentar orang terhadap situasi seperti itu yang mengatakan, "Ah, kau ini seperti Thomas saja." Untunglah, seminggu kemudian Yesus datang lagi dan kali ini Thomas hadir. Ketidakpercayaan Thomas ditegur oleh Yesus, dan Yesus memberi nasihat, "Berbahagialah mereka yang tidak mendengar namun percaya." Thomas pun menyadari keteledorannya dan mengungkapkan pembaruan sikapnya dengan sangat indah ketika ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Titik persoalan dalam pengalaman Thomas ini terletak antara batas kepercayaan dan iman. Dalam batas keyakinan duniawi yang membutuhkan pembuktian inderawi, adalah wajar bila terdapat keraguan-raguan. Tetapi yang menyangkut keyakinan pada yang ilahi, sensasi inderawi tidak relevan lagi. Maka menyangkut yang ilahi, kepercayaan kita terjemahkan dengan kata iman. Kita tidak pernah melihat Allah secara pengalaman manusiawi. Kita mengalaminya di dalam kehidupan konkret dalam pengalaman iman. Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu di Israel. Untuk itu, kita tidak perlu menyesali diri karena kita tidak hidup pada tempat dan waktu yang sama. Sementara banyak orang yang hidup sezaman dengan Yesus yang melihat dan mendengarnya, toh tidak percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang hidup sekarang di sini pada zaman ini, walau tidak melihat namun percaya. Yesus yang sudah mati di salib, dimakamkan, telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kenyataan kebangkitan Yesus itu dialami oleh para rasul. Kebangkitan Tuhan ini diberitakan dan disaksikan oleh para rasul dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Iman yang benar dinampakkan dalam kesaksian hidup. Tentang larangan para pemimpin Yahudi untuk tidak memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit itu, Rasul Petrus pernah bersaksi di hadapan Mahkamah Agung Yahudi. "Tak mungkin kami mendiamkan apa yang telah kami saksikan. Kami memilih untuk lebih mentaati Allah daripada manusia." Saudara-saudari terkasih, di dalam hubungan antar sesama pun, sikap saling percaya sangat diperlukan. Namun, pada kenyataannya, kita menemukan begitu seringnya orang tidak mempercayai sesamanya. Sikap saling curiga mewarnai kehidupan kita. Pengalaman sendiri berbicara bahwa manusia kerap kali mengkhianati kepercayaan. Tak jarang kita meminjamkan uang atau barang, namun ternyata yang meminjam itu lari dan tidak mengembalikan lagi pinjamannya. Banyak orang yang bersepakat atau mengadakan perjanjian bersama, namun mereka mengingkari sendiri dan melanggar apa yang telah dijanjikannya. Suasana di dalam suatu keluarga kerap kali rusak karena kepercayaan disalahgunakan oleh pihak suami atau istri. Kebohongan menjadi musuh utama kepercayaan, dan orang yang berbohong semakin jauh dari kebenaran. Akhirnya, masing-masing ingin membuktikan keraguan-raguannya dengan berbagai penyelidikan atau pertanyaan yang menimbulkan pertengkaran. Inilah salah satu akibat menyedihkan dari hilangnya rasa saling percaya. Cukup sering juga suatu persahabatan berubah menjadi permusuhan karena pengkhianatan, kebohongan, dan ingkar janji yang merusak keindahan suasana saling percaya.
Kepercayaan kita dalam relasi interpersonal sering dikecewakan. Maka tak heran kalau syak wasangka, ragu-ragu cukup mewarnai kesan kita terhadap sesama. Kepercayaan kita terhadap sesama sering luntur karena manusia sendiri sering tidak bisa dipercayai. Lain halnya dengan kepercayaan kita terhadap Allah. Allah tak pernah ingkar janji. Hakikat Allah dan janji yang dinyatakannya kepada kita adalah kebenaran. Memang kebenaran itu tidak dapat kita buktikan kini dalam pengalaman konkret. Karena itu kita menyebutnya iman. Dan iman itu diwarnai oleh misteri yang tak terjangkau indera duniawi kita. Pontius Pilatus pernah menanyakan apakah kebenaran itu kepada Yesus di bilik pengadilannya. Tetapi Yesus tidak menjawab Pilatus pada saat itu. Pertanyaan itu terbuka untuk selamanya, dan imanlah yang dapat menjawabnya sampai pada saat pembuktiannya kelak. Seorang filsuf yang bernama Pascal pernah menyarankan secara sederhana adalah lebih beruntung apabila kita percaya kepada Allah dan kerajaannya, sebab kalau ternyata benar Allah dan surga itu ada, kita akan ikut berbahagia di sana. Apabila kita memilih untuk tidak percaya dan kemudian nanti ternyata bahwa Allah dan kerajaannya itu ada, maka malang dan kerugianlah yang akan kita alami. Memang beriman dalam kehidupan tidak sesederhana itu. Iman perlu dinampakkan dalam perbuatan. Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, maka aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saudara, hingga di sini saja dulu permenungan kita. Sampai bertemu pada video-video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah. Haleluya, haleluya.